Selamat pagi Romo Simon. Ya, saya akan coba paparkan cara yang paling sederhana untuk membuat peta di komunitas. Sebetulnya peta ini sangat bermanfaat untuk hidup di setiap paroki agar dapat mengetahui tata letak yang sesuai, lokasi yang sesuai dengan boundary yang ditetapkan oleh paroki masing-masing. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan cara yang lebih bagus lagi, tapi yang kami pakai di sini adalah cara yang sangat sederhana. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para tim hidup ya di Uskupan Banjarmasin. Saya juga mungkin di pemaparan kami mungkin ada sedikit yang kurang, kami mohon masukannya dari teman-teman dari Romo Simon untuk perbaikan kami di sini. Jadi, untuk boundary yang saya buat di paroki Amat Ave Maria Tanjung sebetulnya belum jadi Romo, karena kami belum mendapatkan boundary yang pas, peta yang pas itu dari DPP. Nah, demikian Romo, mari belajar bersama. Mohon juga masukan untuk kami jika ada yang kurang yang kami berikan di sini. Selamat mengikuti. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data umat, lokasi, dan diinput ke data Excel. Cara mendapatkan lokasi rumah umat adalah bisa melalui HP. Umat mengirimkan titik ordinat menggunakan HP dan dikirimkan ke admin biduk. Lalu kemudian di HP kita buka Maps. Kita buka Maps. Ya, buka Maps. Kemudian, akan kelihatan titik koordinat yang di-share oleh umat. Tuh, contohnya seperti kita misalnya mau mencari rumah Pak Herbert Simatupang, itu ada titik tanda merah, map lokasi, itu ditahan, muncul Kos Willy Karya Sejahtera, itu ditahan, direndam, lalu akan muncul titik ordinatnya seperti di atas muncul titik ordinat. Titik ordinat akan muncul angka minus terlebih dahulu, artinya itu posisi lintang dan bujur, dan itu dipindahkan persis seperti itu angkanya, dibuat di Google Map. Lalu jangan lupa input juga nomor biduk, lalu nama kakak dan alamat rumah. Ya, langkah kedua, Anda bisa buka Google Chrome ya, lalu cari aplikasi My Maps. Nah, di My Maps ada buat peta baru, lalu klik create ya, lalu kemudian ada tulisan impor. Jadi kita impor data dari Excel yang Bapak Ibu buat tadi, kita ambil klik jelajah, lalu ambil data Excel yang kita ketik tadi, ya, lalu kita ekspor. Nah, ini kita ambil klik latitude, kita ambil lintang karena kita tadi input datanya berdasarkan lintang duluan. Lalu kemudian apa yang mau ditampilkan di peta itu kita ketik nama kakak. Nah, ini muncul datanya sudah kita ekspor, jadi muncul koordinat rumah setiap umat. Lalu kita klik seragam. Ya, seragam itu artinya warnanya akan sama untuk satu komunitas. Lalu kita cari juga nama kakak. Jadi input nama kakak supaya mempermudah kita melihat itu koordinatnya punya siapa. Lalu kita buat lapisan ini dengan nama komunitas. Di sini komunitas Santo Petrus. Nah, udah muncul seperti itu ya. Lalu langkah ketiga yaitu kita membuat boundaries atau batas wilayah. Nah, itu kita klik tanda garis di atas. Nah, ini harus penuh dengan ketelitian ya. Sangat teliti, perlu hati-hati bila perlu di zoom.
dan ini eh, memakan waktu yang agak cukup lama karena harus sangat teliti. Jadi harus pas di perbatasan jalan raya, sungai, atau batas pemerintahan. Nah, itu sudah jadi. Lalu kita ganti namanya menjadi Boundaries Komunitas Santo Petrus. Ya, nanti disesuaikan dengan komunitas lain-lain. Lalu simpan ya. Oke. Nah, ini muncul seperti ini. Akhirnya, ya ini boleh kita tutup. Lalu apabila ingin lihat di Google, kita langkah keempat adalah lihat di Google Earth-nya. Apa yang kita buat tadi kita lihat di Google Earth. Iya. Nah, inilah peta komunitas Santo Petrus yang kita buat tadi itu, ya. Nah, seperti ini kan muncul nama kakaknya di Google Earth. Nah, jadi posisi-posisi rumahnya juga bisa kita lihat. Ini adalah bentuk yang baru kita buat latihan ya. Saya tidak begitu teliti membuat ini karena ini kan untuk latihan. Tetapi sebelumnya saya pernah membuat peta boundaries untuk Paroki Ave Maria Tanjung. Ini yang mengumpul ada 5 komunitas, 3 di pusat paroki, yaitu Petrus, Amarta, dan Antonius, dan 2 di stasi Warukin. Jadi sudah ada 5 titik ordinat yang terkumpul. Ini adalah bisa dilihat titik ordinat di komunitas pusat paroki. Untuk di pusat paroki saya sudah mencoba membuat boundaries, tapi ini belum fix karena masih menunggu dari TPP. Nah, untuk melihat Google Earth, kita bisa klik tanda titik 3 di My Map, lalu pilih Google Earth, maka akan muncul Google Earth. Ya, ini kita sudah masuk ke Google Earth. Anda bisa klik 3 dimensi atau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi seperti ini penampilannya. Nah, bisa dilihat bahwa umat komunitas itu rapi, masuk sesuai dengan boundariesnya masing-masing. Yang boundaries hijau masuk di hijau, yang oranye masuk oranye, yang merah masuk ke merah. Jadi tidak ada kakak yang ada di boundaries komunitas lain. Jadi seperti ini penampakannya Bapak Ibu, dan kalau mau lihat jalannya itu bisa diklik gambar orang di pojok kanan bawah. Nah, ini kalau mau lihat rumah nih, misalnya Romo mau ke rumahnya Pak Almer, tinggal diklik saja titik ordinat di rumah Pak Almer. Nah, ini Pak Almer kali ini tadi kita lihat rumahnya. Sekarang kita cari lagi, coba ya kita cari lagi rumahnya Pak Sukardi. Ya, kita lihat mana rumah Pak Sukardi. Kalau Romo belum pernah rumah Pak Sukardi, dia ada di Jalan Flamboyan 6. Kita lihat rumahnya. Nah, yang seperti ini berarti, ini kan titik ordinatnya selisih 2 rumah. Nanti bisa minta kirim ulang lagi titik ordinatnya. Karena kadang agak meleset sedikit, tetapi tidak jauh berbeda. Lalu selanjutnya kita cek lagi rumahnya Pak siapa ini, Herbert Simatupang. Nah, ini pas memberikan titik ordinat. Jadi ini rumahnya memang. Jadi ini juga untuk apa namanya itu eh, sangat bagus untuk tim biduk menentukan kakak apakah berada di komunitas A atau komunitas B. Ini sangat baik diterapkan di, nah ini rumah Pak Edi yang rumput-rumput hijau itu. Ya, ini sangat baik ya digunakan oleh tim biduk. Jadi untuk boundaries ini memudahkan tim biduk untuk menentukan kakak itu masuk komunitas A atau komunitas B sesuai dengan titik koordinat rumah masing-masing dan sesuai dengan boundaries yang ditetapkan oleh paroki masing-masing. Oke, selanjutnya apabila Romo ataupun Romo baru ataupun umat baru yang ingin berkunjung ke salah satu rumah umat yang ada di Paroki Ave Maria, maka
Romo atau orang tersebut dapat mencari rute perjalanan di Google Maps. Iya, cara memberikan share Google Map-nya, admin Biduk dapat memberikan link My Maps, lalu dikirim ke WA Romo atau kakak yang bersangkutan. Lalu kakak atau Romo dapat membuka link Google Map lewat link yang dikirim, lalu bisa diklik. Iya, nanti ketika sudah diklik linknya maka akan muncul tampilan Google Map-nya seperti ini. Romo tinggal pilih mau ke rumah siapa. Misalnya dari rumah saya mau ke rumahnya Pak Joli. Nah, tinggal klik saja lalu klik mulai. Ambil arah menuju Jalan Flamboyan Dalam, lalu belok kiri ke Jalan Flamboyan Dalam. Oke, seperti biasa, Google Map akan menunjukkan rute yang harus kita tempuh. Di sini dilihat bahwa dari rumah saya ke rumah Pak Joli itu ditempuh dalam waktu 10 menit dengan jarak 3,6 kilo. Demikian Romo tutorial membuat peta dan boundaries. Semoga boundaries ataupun tutorial membuat peta di komunitas masing-masing untuk komunitas dimanapun berada di Keuskupan Banjarmasin. Semoga ini bermanfaat. Ini merupakan impian kita bersama sehingga data biduk itu bisa sangat rapi dikerjakan. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.